Karena kasih aba-aba hitungan 5 ya, Ustaz. Baik. Bismillah. Agar teman-teman yang relay juga bisa mengetahui. Bismillah. 5, 4, 3, 2, 1, left. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini, di bulan yang mulia ini, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita untuk mengadakan kajian ilmiah ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan tambahan kenikmatan kepada kita. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita keikhlasan dalam niat menuntut ilmu agama, dan mudah-mudahan ilmu agama yang kita dapatkan itu menjadi bermanfaat, Allah berkahi, dan menjadikan kita orang-orang yang mulia di dunia ini dan di akhirat nanti. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai, Nabi yang sangat kita kagumi, sangat kita junjung tinggi, Nabi yang selalu kita taati dan kita percayai, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam tersebut juga terlimpahkan kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah, para jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas tentang tema yang sangat penting bagi kita di hari-hari ini, di hari menjelang 10 hari terakhir bulan Ramadan. Tema yang akan kita bahas adalah bekal terbaik di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Namun sebelum masuk ke tema inti ini, saya ingin mengingatkan kepada diri ana sendiri dan juga kepada antum semuanya, kaum muslimin dan kaum muslimat, tentang keistimewaan-keistimewaan yang dimiliki oleh bulan yang sekarang kita ada di dalamnya. Agar kita sadar kembali akan mulianya bulan ini. Agar kita sadar kembali betapa istimewanya bulan yang kita berada di dalamnya ini. Para ulama telah menjelaskan banyak sekali keistimewaan-keistimewaan yang dimiliki oleh bulan ini berdasarkan dalil-dalilnya. Di sini saya akan menyebutkan 14 keistimewaan yang dimiliki oleh bulan Ramadan yang mulia ini. Yang pertama, bulan Ramadan adalah bulan yang berkah.
banyak keberkahan di bulan ini. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qad ja'akum Ramadan, syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang dipenuhi dengan keberkahan. Keberkahan adalah kebaikan. Kebaikan yang terus bertambah. Itulah keberkahan. Dan bulan Ramadan, bulan yang dipenuhi dengan keberkahan ini. Kebaikannya terus bertambah. Semakin hari, semakin bertambah kebaikan yang bisa kita dapatkan dari bulan Ramadan ini. Keistimewaan yang kedua yang dimiliki oleh bulan yang mulia ini adalah bahwa bulan ini dipenuhi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Idza kana Ramadan, futtihat abwabur rahmah." Apabila bulan Ramadan datang, maka pintu-pintu rahmat dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala menjadi sangat besar sekali di bulan Ramadan ini. Tidak seperti bulan-bulan yang lainnya. Keistimewaan yang ketiga yang dimiliki oleh bulan Ramadan adalah bahwa bulan ini adalah bulan ampunan. Bulan maghfirah. Allah Subhanahu wa taala membuka banyak sekali pintu maghfirah di bulan ini. Coba kita lihat hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang ini. Man shama Ramadan imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena dorongan keimanan dia dan dorongan mencari pahala, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosa dia yang telah lalu. Hadis lain, wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza ijtunibatil kaba'ir. Antara Ramadan yang satu dengan Ramadan yang lainnya bisa menjadi penghapus dosa. Yang dilakukan di antara keduanya apabila dosa-dosa besar dijauhi. Sabda lain, man qama Ramadan imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang melakukan qiyamul lail di bulan Ramadan karena dorongan keimanan dia dan dorongan mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis lain, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang qiyamul lail, dia melakukan qiyamul lail di malam Lailatul Qadar, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat betapa banyaknya pintu-pintu ampunan yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mengatakan, "Wa raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumman salakh qabla an yughfar lah." Sungguh celaka orang yang bulan Ramadan datang kepadanya, kemudian bulan Ramadan tersebut pergi sebelum dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia menyia-nyiakan bulan Ramadan, bulan yang dipenuhi dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya bulan tersebut pergi dan dosa-dosa dia belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti ini dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang celaka. Di antara keistimewaan bulan Ramadan yang lainnya, bahwa di bulan ini Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu surga dan Allah Subhanahu wa taala menutup pintu-pintu neraka. Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan bulan ini dengan banyak hal yang tidak Allah lakukan pada bulan-bulan yang lainnya. Pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan ini. Makanya kita merasakan ketenangan. Kita merasakan ada hawa yang sejuk yang menjadikan kita semangat untuk melakukan kebaikan.
Tidak seperti bulan-bulan yang lainnya. Di bulan ini kita lebih mudah melakukan kebaikan. Kita bisa rasakan itu. Coba bayangkan, kita puasa setiap hari, tapi kita tidak merasakan adanya sesuatu yang berat. Bahkan kita berangan-angan untuk bisa berpuasa seperti ini setiap hari. Tapi lihat, dengan keluarnya bulan Ramadan, dengan perginya bulan Ramadan, coba di hari kedua Syawal, di hari ketiga Syawal, coba kita berusaha untuk puasa. Ada sesuatu yang lain. Kita merasa berat untuk melakukan puasa di bulan Syawal. Karena suasananya sudah lain. Tidak ada malaikat-malaikat yang memanggil-manggil kita untuk melakukan kebaikan. Pintu-pintu surga, ya, tidak seperti ketika bulan Ramadan dibuka. Keberkahan tidak seperti di bulan Ramadan. Rahmat Allah tidak seperti di bulan Ramadan. Karena itulah kita menjadi mudah, ringan melakukan kebaikan di bulan ini. Maka jangan sia-siakan bulan ini. Keistimewaan bulan Ramadan yang lainnya. Bulan ini adalah bulan dibelenggunya setan-setan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa suffidatis syayatin." Syaitan-syaitan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Musuh bebuyutan kita yang selalu menginginkan keburukan untuk kita di bulan ini dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa mulianya bulan Ramadan, betapa istimewanya bulan Ramadan. Tidak kita dapatkan keistimewaan ini di bulan-bulan yang lainnya. Keistimewaan yang berikutnya, bulan ini adalah bulan Al-Quran. Bulan diturunkannya Al-Quran, sebagaimana Allah firmankan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan, bulan di mana Al-Quran diturunkan. Oleh karenanya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat besar perhatiannya terhadap Al-Quran di bulan ini. Jibril diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap malam bulan Ramadan untuk bermudarasah Al-Qur'an dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah membaca, Jibril yang mendengarkan. Kadang Jibril yang membaca, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendengarkan. Bulan Al-Qur'an. Ini keistimewaan bulan Ramadan. Keistimewaan bulan Ramadan yang lainnya, bahwa bulan Ramadan adalah bulan salat malam secara berjamaah. Tidak kita dapatkan keistimewaan ini di bulan-bulan yang lainnya. Sampai-sampai ada keistimewaan khusus untuk orang yang salat malam di bulan Ramadan ini. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang salat qiyamul lail di bulan Ramadan ini, dosa-dosanya yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Man qama ma'al imami hatta yansarif, kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang salat qiyamul lail bersama imam sampai selesai, maka dicatat baginya salat semalam penuh. Tidak kita dapatkan keutamaan seperti ini di bulan-bulan yang lainnya. Ini adalah bulan salat malam secara berjamaah. Maka jangan sia-siakan waktu yang sangat istimewa ini. Bulan Ramadan adalah bulan sedekah. Bulan Ramadan adalah bulan sedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu menjadi orang yang sangat dermawan sekali di bulan Ramadan ini. Kedermawanan beliau memuncak di bulan Ramadan ini. Sebagaimana dikatakan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari Muslim. Disebutkan wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi paling dermawan,
ketika masuk bulan Ramadan. Dalam hadis yang lain, fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi minar rihil mursalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar menjadi orang yang paling dermawan dengan hartanya di bulan Ramadan ini, sampai seperti angin kencang yang lepas. Bulan Ramadan bulan sedekah. Apalagi kalau sedekahnya berupa iftar shaim. Ya. Yaitu memberikan hidangan berbuka kepada orang-orang yang berpuasa. Maka punya keistimewaan yang sangat tinggi sekali. Barang siapa yang memberikan hidangan berbuka kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berpuasa itu. Padahal ini adalah puasa Ramadan, puasa yang wajib, dan kita tahu betapa istimewanya ibadah puasa itu. Kemudian bulan Ramadan adalah bulan doa mustajab. Bulan doa mustajab. Karena di bulan Ramadan ini kita adalah orang-orang yang berpuasa. Dan selama bulan Ramadan kita berpuasa sebulan penuh. Sehingga doa kita menjadi mustajab di bulan Ramadan ini sebulan penuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyabdakan thalathatun la turaddu da'watuhum. Ada 3 orang yang doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka was-shaimu hatta yuftir. Orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Dan ini di bulan Ramadan setiap hari. Sehingga kita punya kesempatan untuk mendapatkan doa mustajab di bulan Ramadan ini setiap hari. Dari mulai terbitnya fajar shadiq, mulai kita berpuasa sampai terbenamnya matahari, sampai ketika kita berbuka. Di dalam hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyabdakan, likulli 'abdin minhum, yakni fi Ramadan, da'watun mustajabah. Untuk setiap hamba di bulan Ramadan ada doa yang mustajab. Di sini hadis ini lebih umum lagi. Tidak hanya di pagi harinya, tidak hanya di siang harinya, di malam harinya pun doa kita menjadi mustajab di bulan Ramadan ini. Maka jangan sia-siakan bulan yang sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Isilah dengan amal-amal kebaikan. Isilah dengan doa, isilah dengan zikir, isilah dengan membaca Al-Qur'an, isilah dengan banyak bersedekah. Bulan Ramadan di antara keistimewaannya, ini yang ke-10, bulan yang ada malam Lailatul Qadarnya. Tidak akan kita dapatkan di bulan lain Lailatul Qadar. Yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Bahwa malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kita tahu 1000 bulan 83 tahun lebih 4 bulan. Padahal umur kita, ya umur umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam rata-rata berapa? 60 sampai 70 tahun. A'maru ummati ma baina as-sittina ila as-sab'in wa aqalluhum man yajuzu dhalik. Umurnya umatku antara 60 sampai 70 tahun. Orang yang melampaui umur ini adalah orang yang paling sedikit. Ya, sedikit sekali orang yang melampaui umur ini apabila dibandingkan dengan orang-orang yang tidak melampaui umur ini. Tapi dengan bisa mendapatkan satu malam Lailatul Qadar, maka kita bisa seakan-akan beribadah melebihi umur kita. Satu malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Dan coba bayangkan, coba renungkan, Allah katakan lebih baik.
Allah tidak katakan sama dengan 1000 bulan. Lebih baik daripada 1000 bulan yang kalau kita konversi ke tahun menjadi 83 tahun lebih. Dan ini hanya ada di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan puasa. Tidak ada bulan yang kita diwajibkan berpuasa di dalamnya kecuali bulan Ramadan ini. Iftaradallahu alaikum siyamah. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah mewajibkan kepada kalian untuk berpuasa di bulan Ramadan ini. Taib. Dan puasa merupakan amalan yang sangat istimewa, apalagi puasa Ramadan yang merupakan salah satu dari rukun Islam, pilar keislaman kita. Maka ini adalah sesuatu yang sangat inti dalam agama kita. Taib. Di bulan Ramadan, malaikat memanggil-manggil kita untuk melakukan kebaikan. Dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa yunadi fih malakun ya baghiyal khairi abshir." Di bulan Ramadan ini ada malaikat yang memanggil-manggil, wahai orang yang menginginkan kebaikan, bergembiralah. Wa ya baghiyash syarr aqsir. Wahai orang-orang yang menginginkan keburukan, melemahlah. Jangan lakukan keburukan. Hatta yang qadhiya Ramadan. Keadaan ini terus ada sampai bulan Ramadan selesai. Tidak ada yang seperti ini di bulan-bulan yang lainnya. Ini bulan yang sangat istimewa. Bulan ini saking istimewanya sampai kalau kita umrah, itu pahalanya bisa seperti haji. Dan tidak sembarang haji. Haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada salah seorang sahabat wanita, "Fa inna umratan fi Ramadan taqdi hajjatan atau hajjatan ma'i." Maka sesungguhnya umrah di bulan Ramadan ini bisa seperti haji atau haji bersamaku, haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidak ingin haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang tidak ingin mendapatkan pahala yang istimewa seperti ini? Dan ini tidak mungkin kita dapatkan di selain bulan Ramadan. Silahkan berumrah di bulan Ramadan, baik di awalnya ataupun di akhirnya ataupun di tengahnya, agar kita mendapatkan pahala yang sangat istimewa ini. Bahwa sesungguhnya umrah di bulan Ramadan itu bisa menunaikan pahala haji, bisa menjadikan seseorang mendapatkan pahala ibadah haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir, yang ke-14, keistimewaan bulan Ramadan, bahwa bulan ini adalah bulan pembebasan dari neraka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walillahi 'utaqa'u minan nar wa dzalika fi kulli lailah." Di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala mempunyai hamba-hamba yang Dia bebaskan dari neraka. Dan itu terjadi di setiap malamnya. Allah Subhanahu wa ta'ala akan membebaskan hamba-hambanya dari siksa neraka yang Allah kehendaki tentunya. Dan itu Allah lakukan di setiap malam bulan Ramadan. Subhanallah. Betapa banyak keistimewaan bulan Ramadan ini. Dan coba lihat kita
Ya, coba kita melihat bulan Ramadan yang sekarang berada di tengah-tengah kita. Tidak terasa, ternyata dia berlalu begitu cepat. Tidak terasa kita sekarang sudah di hari ke-19 Ramadan. Tidak terasa, ternyata hanya tinggal sepertiga bulan Ramadan. Tidak terasa, ternyata banyak dari kesempatan-kesempatan kebaikan yang berjalan di depan kita, tapi kita menyanyiakannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni kekurangan-kekurangan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan kesalahan-kesalahan kita, karena banyaknya waktu yang kita sia-siakan di bulan Ramadan ini. Para jemaah sekalian, marilah kita introspeksi diri. Coba kita lihat hari-hari di bulan Ramadan ini yang telah berlalu. Coba kita lihat diri kita. Berapa juz dari Al-Quran yang sudah kita baca dari awal bulan Ramadan sampai sekarang? Itu bisa menjadi barometer. Apakah kita benar-benar memanfaatkan bulan Ramadan ini ataukah tidak? Coba kita lihat lagi. Di malam-malam yang telah lalu, dari malam-malam bulan Ramadan ini, apakah kita bisa terus untuk sholat berjamaah dalam qiyamul lail kita? Lihatlah diri kita. Apakah selama bulan Ramadan ini kita bisa benar-benar memanfaatkannya untuk bersedekah, memberikan kebaikan kepada yang lain? Coba lihat puasa-puasa kita selama bulan Ramadan ini. Apakah bisa kita jaga dari ghibah, dari kemaksiatan-kemaksiatan, dari melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bisakah kita menjaga puasa kita dengan baik? Introspeksi diri. Kalau selama ini kita sudah maksimal dalam mengambil kesempatan untuk beramal di bulan Ramadan ini, maka pujilah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertahankan, kalau bisa tingkatkan. Tapi kalau hari-hari yang telah lalu ternyata kita belum maksimal, kita masih malas-malasan, kita tidak ada semangat untuk beramal, banyak kesempatan-kesempatan beramal yang kita sia-siakan, kita abaikan, maka beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbaiki keadaan itu. Dan jangan sampai di 10 terakhir bulan Ramadan kita akan sia-siakan lagi kesempatan untuk beramal. Ingat, di salah satu malam di 10 hari terakhir bulan Ramadan itu ada malam Lailatul Qadar. Malam yang sangat agung sekali. Satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Saya sering mengkonversi 1000 bulan ini menjadi malam. Ya, saya sampaikan. Allah katakan, satu malam Lailatul Qadar itu sama dengan 1000 bulan. Kalau kita konversi ke tahun, maka sudah saya sebutkan tadi. 83 tahun lebih 4 bulan. Kalau kita konversi ke malam, kita konversi satu malam Lailatul Qadar dengan malam yang lainnya, maka akan menjadi 60.000 malam. Maka akan menjadi 60.000 malam. Satu malam di bulan Ramadan yang itu adalah malam Lailatul Qadar
itu bisa menyamai 60.000 malam di malam-malam yang lainnya. Bisa kita bayangkan betapa besarnya kelipatan, betapa banyaknya kelipatan kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di malam yang sangat agung itu. Allah mengistimewakan malam itu sampai di malam itu dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malaikat-malaikat turun dan jumlah mereka seperti jumlah kerikil yang ada di muka bumi. Makanya Allah Subhanahu wa taala singgung hal ini di surat Al-Qadr. Tanazzalul malaikatu warruh. Di malam Lailatul Qadar itu para malaikat turun. Begitu pula malaikat Jibril. Dan kabar ini lebih dirinci oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya yang hasan, bahwa malaikat yang turun di malam itu jumlah mereka seperti jumlah kerikil yang ada di muka bumi. Betapa banyaknya mereka. Dan mereka turun untuk memuliakan malam Lailatul Qadar. Makanya di malam itu hati kita menjadi sangat tenang sekali. Hati orang-orang yang beriman ketika beribadah merasakan kelezatan yang luar biasa. Tidak seperti malam-malam yang lainnya. Dan itu termasuk tanda malam Lailatul Qadar. Ya, tanda yang berkaitan dengan hati. Tapi tidak semua orang bisa merasakan ini. Yang bisa merasakan ketenangan tersebut adalah orang-orang yang hatinya benar-benar jernih. Hatinya bersih. Orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka bisa merasakan nikmat tersebut. Taib. Ketika kita sudah menyadari betapa istimewanya bulan Ramadan ini, dan sekarang tinggal sepertiga, maka harusnya kita berikan semangat kepada hati kita untuk mengisi sepertiga bulan Ramadan yang terakhir dengan amal-amal kebaikan. Dan harusnya kita mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencontoh para sahabatnya, mencontoh para ulama salaf dalam memuliakan 10 hari terakhir bulan Ramadan ini. Dan inilah inti dari kajian kita pada kesempatan kali ini. Ya, bekal terbaik untuk 10 hari terakhir bulan Ramadan. Bekal terbaik kita adalah amal-amal yang bisa kita lakukan di 10 hari terakhir bulan Ramadan yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itulah bekal kita, pengetahuan tentang amal-amal yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya dan para ulama di zaman dahulu di 10 malam terakhir bulan Ramadan dan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Jangan sampai kita sia-siakan keistimewaan dari 10 hari terakhir bulan Ramadan ini. Karena bisa jadi Ramadan ini adalah Ramadan terakhir. Bisa jadi Ramadan yang akan datang tidak kita dapatkan lagi. Karena tidak ada yang bisa menjamin umur kita masih panjang. Apalagi dengan adanya wabah di tahun ini. Coba bayangkan, apabila ini Ramadan terakhir, kemudian kita tidak memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Tiba-tiba kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita sadar Ramadan ini tidak kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Coba kita bayangkan diri kita ketika itu.
betapa besarnya penyesalan yang kita rasakan ketika itu. Dan coba bayangkan sebaliknya. Apabila ini Ramadan terakhir, tapi kita bisa memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, kemudian kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa bahagianya hati kita ketika itu. Oleh karenanya, manfaatkanlah sisa-sisa bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah kita masih di luar 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kita belum memasukinya. Kita masih punya kesempatan untuk bersiap-siap. Apa yang harus saya lakukan di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Bikinlah target-target untuk melakukan amalan-amalan di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Karena itu adalah malam-malam yang paling istimewa di bulan Ramadan ini. Jangan seperti keadaan kebanyakan kaum muslimin yang mereka semangat di awal-awal bulan Ramadan. Tapi semakin hari semangatnya semakin menurun, semakin menurun. Sampai di akhir bulan Ramadan keadaannya menjadi sangat lemah dalam beribadah. Harusnya kita jaga semangat tersebut, bahkan kita tingkatkan di akhir bulan Ramadan ini. Lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dikatakan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, kana yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu beliau sangat bersungguh-sungguh dalam salat malamnya, dalam menghidupkan 10 malam terakhir bulan Ramadan. Dan kesungguhan beliau ya tidak seperti kesungguhan beliau di malam-malam sebelumnya. Beliau menjadi paling semangat untuk beribadah di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis yang lain mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan, syadda mi'zarah. Apabila beliau memasuki 10 malam terakhir bulan Ramadan, beliau mengencangkan sarungnya. Maksudnya mengencangkan sarungnya atau ikatan ya di perutnya, maksudnya adalah beliau tidak berhubungan intim dengan istri-istri beliau. Tapi beliau fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ahya laylah. Beliau menghidupkan malamnya. Seluruh malam beliau tidak tidur. Dari awal malam sampai akhir malam, di 10 malam terakhir bulan Ramadan, beliau tidak tidur. Yang beliau lakukan adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan membaca Al-Quran, dengan salat malamnya, dengan doanya, dengan zikirnya. Ahya laylah. Beliau menghidupkan malamnya dengan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ayqadha ahlah. Dan beliau membangunkan istri-istri beliau. Membangunkan keluarga beliau. Inilah yang beliau lakukan di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Beliau sangat istimewakan malam-malam itu. Sehingga beliau sangat bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di malam-malam itu. Bahkan beliau membangunkan keluarganya agar mereka juga bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di malam-malam tersebut, terutama dengan sholat malamnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengajak para sahabatnya untuk sholat berjamaah dalam qiyamul lailnya. Pernah beliau mengajak para sahabatnya
berjamaah sholat malam sampai sepertiga malam awal, ya, sampai sepertiga awal dari malam bulan Ramadan. Pernah, ya, saking panjangnya sholat malam berjamaah beliau bersama para sahabatnya sampai-sampai, ya, melewati tengah malam. Pernah beliau sholat malam bersama para jamaahnya, bersama para sahabatnya di malam bulan Ramadan sampai mendekati fajar. Inilah yang beliau lakukan. Oleh karenanya, semangatlah untuk memanfaatkan 10 malam terakhir bulan Ramadan dengan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh, ya, kita lebih butuh kepada pahala-pahala ibadah itu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita banyak dosa. Karena amalan kita jauh lebih sedikit daripada amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya bersemangatlah untuk menghidupkan malam-malam itu. Paling tidak kita mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menghidupkan seluruh malamnya. Kalau misalnya kita bisa tidak tidur di malam itu dan kita bisa mengisinya dengan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama salat malam, lakukan itu. Lakukan itu. Ini adalah bergadang yang mendatangkan banyak sekali keutamaan, banyak sekali pahala. Bergadang yang sangat dianjurkan di dalam Islam, yaitu bergadang di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Tapi saya ingin mengingatkan, ya, kalau misalnya bergadang itu menjadikan dia tidak bisa melakukan kewajiban, maka ya silahkan dikurangi, jangan bergadang. Diatur waktunya. Ustaz, kewajiban apa? Ya, misalnya dia punya kewajiban untuk mencarikan nafkah keluarganya di pagi harinya, ya, atau di siangnya. Kalau dia bergadang malam hari, maka usaha dia untuk mencari nafkah menjadi kacau. Kalau keadaannya demikian, ya sudah. Bergadang untuk beribadah di 10 hari, 10 malam terakhir bulan Ramadan, sunnah. Sedangkan mencari nafkah untuk keluarga, kewajiban. Ya, kalau keadaannya demikian, ya tidak ada pilihan lain kecuali mengurangi porsi ibadah di 10 malam terakhir bulan Ramadan untuk menjaga kewajiban dia. Tapi bagi mereka yang bisa free, ya, di pagi harinya atau badannya kuat untuk bergadang di malam hari, kemudian bekerja di siang harinya, ya, maka ya itulah yang harusnya dia lakukan agar benar-benar mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar. Bagaimana para ulama salaf dalam mengistimewakan 10 malam terakhir bulan Ramadan ini? Kita dapati dari keterangan-keterangan para ulama, ya, saking cintanya mereka terhadap 10 malam terakhir bulan Ramadan, mereka menjadi sangat mengistimewakannya. Ada di antara ulama-ulama salaf yang sebelum masuk malam, mereka bersiap-siap dengan mandi. Ada di antara mereka yang memakai baju yang paling bagus yang mereka miliki. Ada yang sengaja membeli baju baru untuk dipakai di malam-malam itu, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bagusnya pakaian kita ini juga merupakan tuntunan di dalam Islam. Termasuk tuntunan di dalam Islam adalah memakai pakaian yang bagus, yang indah, yang terbaik ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran mengatakan, Ya bani Adam, khudu zinatakum inda kulli masjid.
wahai anak-anak Adam, pakailah perhiasanmu ketika engkau pergi ke masjid. Pakailah perhiasanmu ketika engkau pergi ke masjid. Para ulama ketika menafsiri ayat ini mengatakan yang dimaksud dengan perhiasan adalah pakaian. Dikatakan perhiasan karena pakaian itu menghiasi manusia. Sehingga semakin baik pakaiannya, maka semakin baik, semakin mulia amalan dia. Ini menunjukkan ya bahwa memakai pakaian yang indah, memakai pakaian terbaik yang kita miliki untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang sangat dianjurkan di dalam Islam. Makanya para ulama salaf ya, mereka melakukan hal ini karena mereka sangat mengagungkan 10 malam terakhir bulan Ramadan. Ada banyak di antara mereka yang melakukan hal ini, memakai pakaian-pakaian yang paling indah yang mereka miliki. Bahkan ada orang-orang yang memakai pakaian baru. Mereka juga memakai parfum. Ya, kita pakai parfum yang kita miliki untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Ya, banyak athar di sini. Saya tidak ingin menyebutkan ya karena akan memanjangkan waktu yang kita miliki. Taib. Para ulama salaf dahulu mereka sangat fokus untuk salat malam. Mereka sangat fokus, ya sangat bersungguh-sungguh untuk salat malam di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Dan kita harus tahu, kita harus ingat bahwa amalan yang paling inti di 10 malam terakhir bulan Ramadan adalah amalan salat. Oleh karenanya, kalau kita ada pilihan salat ataukah baca Quran, salat ataukah zikir, salat ataukah bersolawat, salat ataukah bersedekah, dan kita tidak bisa melakukan semuanya, maka lakukan salat. Lakukan salat. Karena itulah amalan inti kita di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Dan usahakan di salat tersebut kita melakukan banyak amal ibadah. Seperti misalnya membaca Al-Quran. Kita bisa lakukan di dalam salat kita. Ketika kita takbir. Kemudian kita membaca Al-Fatihah. Setelah itu kita membaca surat, maka bacalah surat yang panjang-panjang. Ustaz, saya tidak hafal Al-Quran. Maka silahkan membeli ya penyangga Al-Quran, kemudian taruh di samping kita. Kemudian kita sholat malam sambil membaca Al-Quran. Tidak ada masalah. Karena itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di zaman sahabat Nabi Muhammad SAW ada seorang sahabat wanita yang ketika sholat malam beliau memerintahkan kepada budaknya yang laki-laki untuk menjadi imamnya, dan budak tersebut tidak hafal Al-Quran. Budak tersebut membaca Al-Quran dari mushaf. Maka lakukan hal ini kalau kita misalnya tidak bisa membaca Al-Quran dengan hafalan kita karena hafalan kita sedikit. Berdirilah, menghadaplah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, panjangkan bacaan Al-Quran kita. Alhamdulillah di zaman ini juga ada HP. Ada banyak aplikasi mushaf. Maka gunakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini untuk membantu ibadah kita. Para jamaah sekalian, ketika sholat, perbanyak doa. Jadi dalam sholat kita bisa menggabungkan banyak ibadah. Ketika sujud, ketika kita benar-benar paling dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, doalah ketika itu. Doa sebanyak-banyaknya. Faqaminun an yustajabalah. Doa tersebut sangat dekat untuk diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
sangat besar kemungkinannya untuk diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sia-siakan kesempatan berdoa di sujud kita. Ustaz, saya tidak bisa bahasa Arab. Maka saya katakan, berdoa itu tidak harus berbahasa Arab, walaupun di dalam sholat kita. Kita bisa berdoa dengan bahasa kita. Dan itu bukan pembicaraan yang bisa membatalkan sholat kita. Kenapa demikian? Karena itu adalah pembicaraan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu adalah munajat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bukan bincang-bincang yang bisa membatalkan ibadah sholat kita. Yang bisa membatalkan ibadah sholat kita adalah bincang-bincang kita dengan manusia, dengan makhluk lain. Itulah yang bisa membatalkan sholat kita, walaupun dengan bahasa Arab. Ya, kalau misalnya kita lagi sholat, kemudian ada datang, kemudian kita katakan ahlan wa sahlan, padahal kita sedang sholat. Ahlan wa sahlan bahasa Arab. Tapi karena ahlan wa sahlan ini adalah kata-kata perbincangan manusia dengan manusia yang lainnya, ya, maka ini membatalkan sholat kita. Tapi munajat kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, permohonan-permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ini bukan perkataan-perkataan yang bisa membatalkan salat kita, walaupun dengan bahasa selain Arab. Ya, karena itu semuanya masuk dalam kategori doa. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk bersungguh-sungguh dalam berdoa di sujud kita. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak membatasi bahasanya. Rasulullah memerintahkan kita untuk bersungguh-sungguh dalam berdoa di sujud-sujud kita, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak membatasi bahasanya. Maka silahkan, kalau misalnya tidak bisa memilih doa-doa yang ada di dalam Al-Quran, yang ada dalam hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, atau dengan redaksi bahasa Arab, maka silahkan berdoa dengan bahasa selain Arab yang kita mampu. Ya, ada yang berdoa dengan bahasa Jawa yang halus, ya, monggo. Ada yang berdoa dengan bahasa Indonesia, monggo. Ada yang dia bahasa sehari-harinya adalah bahasa Inggris, silahkan dia berdoa di dalam salat dia dengan bahasa-bahasa yang dia mampu. Kalau kita, ya, bisa menggabungkan banyak ibadah di dalam salat kita, maka kita akan mendapatkan banyak sekali keutamaan. Baik. Dahulu, ya, ulama-ulama salaf, mereka sangat panjang dalam sholat malamnya. Sampai-sampai disebutkan di sini dari As-Sa'ib ibn Zaid rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, kanal qari'u yaqra'u bil mi'in hatta kunna na'tamid 'alal 'asiyyi min tulil qiyam. Dahulu imam yang membaca Al-Quran di dalam sholat malamnya, dia membaca sampai beratus-ratus ayat. Dia membaca sampai beratus-ratus ayat, berarti panjang. Sampai-sampai dikatakan oleh As-Sa'ib ini, sampai-sampai kami itu kalau berdiri, ya kadang-kadang sampai harus bersandar dengan tongkat yang kami bawa. Kenapa kami sampai bersandar? Karena panjangnya berdiri dalam sholat-sholat itu. Ya, ini yang menjadi kebiasaan sholat malam orang-orang di zaman dahulu. Tidak seperti orang-orang di zaman ini, ya, atau sebagian kecil orang di zaman ini, ya, mudah-mudahan sebagian kecil. Ada yang sholat 23 rakaat dalam durasi 7 menit. Ya, saya katakan itu bukan sholat. Allah tidak akan menerima sholat yang demikian.
23 rakaat 7 menit. 1 menitnya berapa rakaat? Kalau 1 menitnya itu 3 rakaat, baru 21 rakaat. 1 menitnya hampir 4 rakaat. 1 menit hampir 4 rakaat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat malam, ya, dengan membaca lebih dari 1 surat Al-Baqarah. Kemudian ada orang-orang yang mengaku umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan 3 rakaat lebih dalam 1 menit. Semangat apa yang mendorong mereka untuk melakukan hal yang seperti ini? Tidak lain semangat-semangat tersebut adalah semangat yang dipompakan oleh syaitan ke dalam dirinya, agar dia merasa sudah sholat, padahal sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat ya para ulama salaf, kebiasaan mereka, imam yang menjadi imam mereka membacanya sampai ratusan ayat, bahkan mereka sampai bersandar ke tongkatnya agar bisa tetap berdiri. Coba lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kakinya bengkak karena lamanya beliau berdiri. Bukan lamanya sujud, bukan lamanya beliau duduk. Kaki bengkak itu karena lamanya berdiri. Maka tirulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para ulama salaf dalam qiyamul lail atau dalam sholat malam. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Apabila kita sudah terlalu capek untuk sholat, padahal sebenarnya banyak alternatif yang bisa kita lakukan untuk tetap sholat malam yang panjang, dan bisa menggabungannya dengan membaca Al-Quran. Misalnya sholat malam dalam keadaan duduk. Kalau misalnya kita sudah capek berdiri dalam sholat malam kita, maka kita bisa sambil duduk. Sambil duduk, kemudian kita bertakbir. Atau bahkan bisa di rakaat pertama karena panjang, kemudian kita rukuk, sujud. Di rakaat kedua kita duduk, tidak ada masalah juga. Karena ini yang sholat sunnah lebih longgar aturan-aturannya. Kalau misalnya kita ingin dari awal kita duduk pun tidak ada masalah. Duduk, baca Al-Quran, baca Al-Fatihah, kemudian baca Al-Quran yang panjang. Dan itu adalah sholat sunnah kita. Ini lebih afdal daripada hanya membaca Al-Quran saja. Tapi kalau misalnya itu pun tidak kita lakukan, maka silahkan membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Sebanyak-banyak yang kita mampu. Karena ini adalah malam-malam yang sangat istimewa. Dan dahulu para ulama salaf mereka sangat semangat dalam membaca Al-Quran di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Lihat dari Al-Aswad ibn Zaid, annahu kana yakhtimul Quran fi Ramadan fi kulli lailatain. Aswad bin Zaid dahulu biasa menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan di setiap 2 malamnya. Jadi 1 malam bacanya 15 juz. Malam kedua beliau sudah khatam. Wa kana yanamu bainal maghribi wal isya. Aswad bin Zaid ini biasa tidurnya antara maghrib sampai isya. Tidur di waktu itu untuk persiapan qiyamul lail setelah isya. Wa kana yakhtimul Qur'an fi ghairi Ramadan fi kulli 6 layal. Aswad bin Zaid ini biasanya menghatamkan Al-Quran di luar bulan Ramadan di setiap 6 malam. Tapi kalau di bulan Ramadan menjadi setiap 2 malam. Qatadah rahimahullahu ta'ala yakhtimul Quran fi kulli 7 layal. Beliau biasa menghatamkan Al-Quran di setiap 7 malam.
7 malam khatam Al-Quran. 7 malam khatam Al-Quran. Fa'idha dakhala Ramadan khatama fi kulli 3 layalin. Apabila bulan Ramadan datang, beliau menghatamkan Al-Quran setiap 3 malam. Jadi, satu malamnya membaca 10 juz. Malam berikutnya 10 juz, malam berikutnya 10 juz, khatam. Fa'idha dakhala al-ashra khatama fi kulli laylatin marrah. Apabila masuk 10 malam terakhir bulan Ramadan, ya ini yang saya singgung tadi, mereka lebih bersungguh-sungguh dalam membaca Al-Quran di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Qatadah ini, ketika masuk 10 malam terakhir bulan Ramadan, beliau menghatamkan Al-Quran di setiap malamnya. Bayangkan ya, 30 juz setiap malam. Subhanallah. Inilah semangat mereka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ya, para ulama mengatakan, kalau ada amalan ibadah yang tidak dilakukan oleh generasi awal Islam, maka yakinlah bahwa amalan ibadah itu bukan ibadah. Kenapa demikian? Ulama salaf dahulu itu sangat semangat dalam beribadah. Ada amalan ibadah yang mereka tahu itu disyariatkan. Mereka akan semangat sekali dalam menjalankannya. Makanya kalau ada amalan ibadah yang dulu tidak dilakukan oleh para generasi salaf, maka yakinlah bahwa itu bukan ibadah. Itu bukan ibadah. Karena mereka sangat semangat dalam melakukan ibadah, mereka juga sangat tinggi ilmunya tentang Islam, sehingga sangat kecil sekali kemungkinannya ada ibadah yang tidak mereka ketahui, juga sangat kecil sekali kemungkinannya ada ibadah yang tidak mereka lakukan. Mereka sudah berusaha dengan semangat mereka, dengan ilmu mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tiba-tiba di zaman ini ada orang yang keilmuannya dangkal, semangat ibadahnya juga tidak begitu besar, kemudian datang dengan ibadah baru, ibadah yang dulu tidak dilakukan oleh generasi awal Islam, maka yakinlah itu bukan ibadah yang diajarkan oleh Islam. Tapi itu adalah ibadah yang dibuat-buat. Ingatlah selalu perkataan Imam Malik rahimahullahu ta'ala, "Fama lam yakun yawma idzin dinan, lam yakunil yawma dina." Apapun yang di hari itu bukan agama, maka di hari ini hal tersebut juga bukan agama. Yang ketika itu bukan ibadah, maka di hari ini pun dia bukan ibadah. Taib. Saya bacakan lagi beberapa contoh dari ulama salaf dalam membaca Al-Quran di bulan Ramadan, terutama di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, di bulan Ramadan beliau menghatamkan Al-Quran sampai 2 kali tiap hari, tiap malam. Ya, jadi sehari semalam beliau khatam di bulan Ramadan 2 kali. Siangnya beliau menghatamkan Al-Quran, malamnya beliau menghatamkan Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala sangat mengistimewakan bulan Ramadan, terutama dengan bacaan Al-Quran. Ya. Kalau di selain bulan Ramadan, memang kebiasaan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala adalah menghatamkan Al-Quran setiap hari, tapi hanya sekali. Di bulan Ramadan beliau lebih giat, ya, menghatamkan Al-Quran 2 kali. Ya, siangnya hatam, malamnya hatam. Ya. Mungkin di pikiran kita ya tidak masuk akal ya, bagaimana orang bisa menghatamkan Al-Quran di malam hari, kemudian menghatamkan Al-Quran di siang hari, dan bisa rutin. Ya, ini sangat aneh. Ini sangat aneh, mungkin di luar khayalan kita.
Ya, di zaman kita ini jarang sekali orang yang demikian. Saya belum pernah mendengar ada berita yang seperti ini. Ada orang yang bisa melakukan seperti ini di semua hari bulan Ramadan. Orang-orang yang seperti ini semangat ibadahnya, kemudian tidak melakukan ibadah yang dilakukan oleh orang-orang di zaman ini. Apakah kita akan katakan orang-orang di zaman ini lebih pintar daripada orang di zaman dulu? Orang-orang di zaman ini lebih semangat ibadahnya daripada orang-orang di zaman dahulu? Coba kita ambil contoh Imam Syafi'i saja, ya sudah sangat jauh. Khatam Al-Quran dalam sehari semalam 2 kali, subhanallah. Baik. Waqi' ibn al-Jarrah rahimahullahu ta'ala, ya, yaqra'ul Qur'an fi Ramadan fil laili khatmatan wa thulutha. Waqi' ibn al-Jarrah ini termasuk ulama dari generasi salaf yang terkenal dengan ibadahnya. Ya, beliau biasa menghatamkan Al-Quran di setiap malam bulan Ramadan, ya, dan ditambah 10 juz. Jadi satu hataman 10 juz. Ya, 30 juz tambah 10 juz. Berarti setiap malamnya membaca 40 juz. Wa yusalli ma'a dhalika 12 rak'atan min ad-duha. Kemudian, ya, ditambah lagi dengan salat 12 rakaat, ya, salat duha 12 rakaat. Wa yusalli min adh-dhuhri ila al-'asr. Dan beliau memanfaatkan waktu antara zuhur sampai asar salat juga. Ya, salat sunnah mutlak. Ini semangat mereka dalam memanfaatkan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Abdurrahman ibn Hurmus pernah mengatakan, kana al-qurra yaqumuna bi suratil Baqarah. Dulu para pembaca Al-Quran yang menjadi imam, ya, dalam qiyamul lail, mereka membaca surat Al-Baqarah fi 8 rakaat, dalam 8 rakaat. Ya, jadi surat Al-Baqarah dibagi 8 rakaat. Fa idza qama biha al-qurra fi 12 rak'ah ra'a an-nasu annahu khuffifa anhum. Apabila ada seorang qari, pembaca Al-Quran yang menjadi imam, membaca surat Al-Baqarah dalam 12 rakaat, maka orang-orang menganggapnya telah diringankan sholat malamnya. Karena setiap rakaatnya menjadi lebih singkat. Karena setiap rakaatnya menjadi lebih pendek. Taib. Wa yaqul Ibn Abi Mulaikah, kuntu aqumu bin nas fi syahri Ramadan fa aqra fi rak'ah alhamdulillahi fatir. Aku dahulu salat bersama orang-orang menjadi imam di bulan Ramadan, maka dalam satu rakaat aku membaca surat Fatir, satu surat penuh, wa nahwaha, dan surat-surat yang semisalnya. Ma yablughuni anna ahadan yastathqilu dzalik. Tidak ada satupun kabar yang datang kepadaku yang mengeluhkan hal itu. Kalau kita lihat, ya, surat Fatir itu berapa halaman? 1, 2, 3, 4. Hampir 5 halaman. Hampir 6 halaman. Hampir 6 halaman. Dan setiap rakaat seperti itu. Itu kebiasaan dari Ibn Abi Mulaikah ketika menjadi imam. Setiap rakaat membaca sekitar 6 halaman. Dan tidak ada seorang pun yang mengeluh akan hal itu. Itu sesuatu yang biasa. Baik. Abu Ishaq As-Sabi'i rahimahullahu ta'ala, salah seorang ulama salaf, mengatakan, ya ma'asyarasy syabab, wahai para pemuda, jiddu wajtahidu, jaddu wajtahidu, bersungguh-sungguhlah kalian, wabadiru quwwatakum,
gunakanlah kekuatan kalian. Waghtanimu syabibatakum qabla an ta'jizu. Dan manfaatkanlah umur mudamu. Manfaatkanlah masa mudamu sebelum kalian lemah. Fa innahu qallama marrat alayya lailah illa qara'tu fiha bi alfi ayah. Karena sesungguhnya tidaklah malam melewatiku kecuali aku membaca 1000 ayat di dalamnya. Membaca 1000 ayat di dalamnya maksudnya adalah membaca ayat-ayat tersebut di dalam salatnya, ya. Intinya para ulama salaf ya, mereka sangat semangat untuk membaca Al-Qur'an ya, terutama di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Amalan yang juga sangat mulia untuk kita lakukan di 10 malam terakhir bulan Ramadan adalah memperbanyak zikir dan doa. Memperbanyak zikir dan doa. Kalau misalnya kita sudah capek sholat, kita sudah capek membaca Al-Quran, ya terutama bagi mereka yang tidak hafal Al-Quran ya, karena kalau tidak hafal Al-Quran, membaca Al-Quran lama, itu matanya lelah. Maka bergantilah ke amalan ibadah yang lainnya, misalnya membaca zikir, ya, terutama zikir yang paling mulia, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Atau zikir 4 kalimat thayyibat, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Atau misalnya sayyidul istighfar, ya pemimpinnya istighfar, karena kita banyak dosa, ya mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Atau doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Apalagi ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bacaan doa ini untuk menjawab pertanyaan Aisyah radhiyallahu anha yang menanyakan, apabila aku tahu suatu malam itu adalah malam Lailatul Qadar, maka apa yang sebaiknya aku baca ketika itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sehingga doa ini sangat bagus ya untuk kita ulang-ulang di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Kenapa demikian? Karena kita tidak tahu kapan Lailatul Qadarnya. Karena menurut pendapat yang kuat ya, yang dipilih oleh mayoritas ulama, bahwa malam Lailatul Qadar itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa berpindah-pindah. Ya mungkin mungkin tahun ini tanggal atau malam 27, mungkin tahun depan malam 23, mungkin tahun depannya lagi malam 21, mungkin tahun depannya lagi malam 29, kita tidak tahu. Sehingga ya dalam 10 malam terakhir bulan Ramadan ini kita usahakan untuk memperbanyak doa ini. Mudah-mudahan dengan begitu Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan membebaskan kita dari siksa neraka. Baik. Perbanyaklah doa di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Kenapa demikian? Karena 10 malam terakhir bulan Ramadan ini malam-malam yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan doa yang dibaca di waktu yang mulia akan menjadi lebih mustajab. Makanya berdoalah sebanyak-banyaknya di malam-malam itu. Apalagi ketika kita sedang dalam keadaan terhimpit.
ketika keadaan kehidupan kita sangat genting, maka kita sangat butuh terhadap doa. Berdoalah sebanyak-banyaknya, baik untuk keperluan atau hajat akhirat kita ataupun hajat dunia. Dan jangan sampai kita lebih condong ke hajat dunia daripada hajat akhirat. Maksudnya, ya jangan sampai porsi doa kita itu terlalu banyak hajat dunianya. Kenapa demikian? Karena dunia akan kita tinggalkan. Ya, karena dunia akan kita tinggalkan. Tafadhal, silahkan untuk banyak meminta hajat dunia. Tapi perbanyak lagi untuk meminta hajat akhirat. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita. Mudah-mudahan Allah terus membimbing kita di atas hidayah yang lurus. Mudah-mudahan Allah menjaga keislaman kita, keimanan kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kita husnul khatimah, memudahkan kita untuk melakukan kebaikan, memberikan semangat kita untuk beribadah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga keluarga kita agar tetap istiqamah dalam kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kerabat-kerabat kita, kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah memuliakan kita di kubur kita, menyelamatkan kita dari siksa kubur, dari fitnah kubur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita di surganya, memasukkan kita ke surga firdausnya, ya. Ini hajat-hajat akhirat ini perlu kita terus panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mendapatkannya, kita akan menjadi orang-orang yang benar-benar bahagia di kehidupan yang kekal. Kemudian yang perlu kita perbanyak di 10 malam terakhir bulan Ramadan, ya, adalah sedekah. Sedekah. Alhamdulillah di zaman ini, ya, kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beramal kebaikan. Banyak sarana-sarana yang bisa kita lakukan untuk bersedekah di malam-malam 10 malam terakhir bulan Ramadan. Alhamdulillah ada mobile banking, ya, kita bisa misalnya berpesan kepada teman kita untuk bersedekah yang punya mobil, misalnya dia tidak punya mobil banking, ya, sehingga tidak bisa bersedekah melalui rekening. Dia bisa misalnya nelpon temannya yang punya mobil banking untuk transfer ke orang lain untuk bersedekah, ya. Nantinya mungkin dia ganti, ya, di siang harinya dia ganti. Ya, seperti ini sangat baik. Kenapa demikian? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu sangat semangat untuk bersedekah, terutama ketika malam Ramadan. Coba kita pahami dan renungkan hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya. Dikatakan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khair. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Dan kedermawanan beliau menjadi paling tinggi ketika di bulan Ramadan, yaitu ketika Jibril menemuinya. Ketika Jibril menemuinya. Kapan Jibril menemuinya? Wa kana Jibril alaihi salam yalqahu kulla lailatin fi Ramadan hatta yansarikh. Dan Jibril itu biasanya menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan pada setiap malamnya sampai bulan Ramadan selesai. Ketika itulah Rasulullah paling dermawan. Kedermawanan beliau menjadi paling tinggi. Taib. Ya'ridu alaihi nabi al-Qur'an. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an kepada Jibril. Fa idza laqiyahu Jibril kana ajwada bil khairi minar rih al-mursalah. Apabila Jibril menemui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kita
menjadi sangat dermawan sekali dengan hartanya, bahkan melebihi angin yang berhembus kencang, angin yang dilepaskan, melebihi itu. Ini gambaran betapa semangatnya beliau dalam bersedekah ketika ditemui oleh Jibril, dan ditemui oleh Jibril dalam keadaan di malam hari. Taib. Yang berikutnya, yang terakhir, yang bisa kita lakukan di 10 malam terakhir bulan Ramadan atau di 10 hari terakhir bulan Ramadan adalah i'tikaf bagi yang mampu. Ya, ini juga keistimewaan ya 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dahulu Rasulullah SAW selalu melakukan i'tikaf. Kalau beliau tidak melakukan i'tikaf, beliau qada di hari lain. Beliau ganti di hari lain. Karena memang ya keistimewaan Rasulullah SAW ketika melakukan sesuatu, beliau akan terus lakukan itu. Ketika beliau sudah melakukan i'tikaf, maka beliau di Ramadan berikutnya akan i'tikaf. Kalau misalnya beliau tinggalkan i'tikaf karena suatu halangan, beliau akan qada, beliau akan ganti di hari yang lainnya. Ya, pernah suatu ketika Rasulullah SAW tidak i'tikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Maka akhirnya beliau ganti. Beliau ganti di 10 hari bulan Syawal. Beliau pernah i'tikaf di 10 hari bulan Syawal. Dan akhirnya hadis tersebut ya dijadikan dalil oleh para ulama bahwa i'tikaf itu tidak harus di bulan Ramadan. I'tikaf itu tidak harus di bulan Ramadan karena ternyata Rasulullah SAW pernah beriktikaf di 10 hari bulan Syawal. Ya, namun ya semuanya sepakat bahwa iktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan adalah iktikaf yang paling afdal. Taib. Dari sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takiful 'ashra al-awakhir min Ramadan. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa beriktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Taib. Hadis lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli Ramadan 10 ayyam. Dahulu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beriktikaf di setiap bulan Ramadan selama 10 hari. Falamma kana al-'amul ladzi qubida fihi i'takafa 20 yawma. Maka ketika Ramadan yang setelah itu beliau wafat, beliau iktikaf sampai 20 hari. Ya, 20 hari terakhir bulan Ramadan. Ini menunjukkan ya, sebagian ulama mengambil hadis ini sebagai dalil bahwa iktikaf itu tidak harus di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kita bisa beriktikaf di misalnya 10 malam pertama bulan Ramadan atau 10 malam pertengahan bulan Ramadan. Ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah beriktikaf di 20 hari atau di 20 malam terakhir bulan Ramadan, yaitu di akhir hayat beliau. Dan ada sebagian ulama, ya, dan ini juga pendapat yang kuat, yang mengatakan bahwa iktikaf itu tidak harus 10 hari. Bisa sehari, bisa semalam, tidak ada batasan terpendeknya. Tidak ada batasan waktu terpendeknya. Kenapa? Karena pernah ya sahabat Umar ibn Khattab meminta izin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk i'tikaf karena nadar beliau yang beliau lakukan di zaman jahiliyah. Untuk i'tikaf di Masjidil Haram kalau tidak salah sehari. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan aufi binadrik. Tunaikan nadarmu. Ya,
Ini dalil yang menunjukkan bahwa i'tikaf tidak harus 10 hari. Makanya kita pun i'tikaf ya sesuai dengan kemampuan kita. Yang pertama, i'tikaf tidak wajib. Itu sunnah muakkadah. I'tikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan, ini adalah sunnah muakkadah. Kalau misalnya ada orang dia tidak bisa i'tikaf karena memang dia harus mencarikan nafkah untuk keluarganya, maka ya jangan i'tikaf. Karena i'tikaf sunnah muakkadah, sedangkan mencarikan nafkah untuk keluarga adalah kewajiban. Dan pahala ibadah wajib tentunya lebih besar daripada pahala sunnah muakkadah. Tapi kalau misalnya seseorang bisa mencarikan nafkah dengan tetap i'tikaf dan itu tidak membahayakan dirinya, maka lakukan. Karena itu adalah al-jam'u bainal husnayain. Itu adalah menggabungkan dua kebaikan. Tentunya menggabungkan dua kebaikan lebih baik daripada hanya melakukan satu kebaikan. Taib. Apabila ada orang yang bisanya i'tikaf hanya malamnya saja, sedangkan pagi harinya dia harus keluar untuk mencarikan nafkah keluarga, untuk bekerja, maka lakukan yang dia mampu. Kalau ingin i'tikaf di malam hari saja, Ustaz, saya ingin mengejar malam Lailatul Qadarnya saja, Ustaz. Karena malam Lailatul Qadar itu di malam hari, ya sudah, saya i'tikaf di malam hari saja, Ustaz. Mudah-mudahan ya dengan waktu yang saya mampu itu saya bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Maka lakukan itu. Ya intinya jangan sampai kita menyia-nyiakan kesempatan untuk mendapatkan pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang akan menjadi bekal kita di akhirat. Inilah yang akan menjadi bekal kita di akhirat. Kehidupan dunia ini adalah kehidupan untuk mempersiapkan bekal akhirat kita. Allah Subhanahu wa taala sudah katakan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Carilah bekal karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cari bekal selama kita hidup. Setelah kehidupan ini sudah ya, kita tidak akan bisa mengumpulkan kebaikan dengan jiwa raga kita lagi. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina aman. Allah memanggil kita, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya lakukan kebaikan, tinggalkan kemaksiatan. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan lihatlah diri masing-masing apa yang sudah dia persiapkan untuk hari esoknya. Wattaqullah. Dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha khabirum bima ta'malun. Allah Maha tahu terhadap apa yang kalian lakukan. Mari kita mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya. Karena kita tahu perjalanan menuju surga Allah itu masih sangat panjang sekali. Dan dalam perjalanan orang sangat membutuhkan bekal. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya, bersemangatlah untuk melakukan hal tersebut. Bersemangatlah untuk mengumpulkan bekal agar kita bisa manfaatkan bekal tersebut di perjalanan setelah kehidupan dunia ini. Ustaz, bagaimana dengan kaum muslimah? Apakah mereka boleh beriktikaf? Maka jawabannya adalah perkataan ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-'ashra al-awakhira min Ramadan hatta tawaffahu Allah. Bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu biasa beriktikaf di 10 malam terakhir bulan Ramadan sampai beliau wafat. Thumma i'takafa azwajuhu min ba'dihi. Kemudian setelah itu
istri-istri beliau i'tikaf, maksudnya di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Kemudian setelah itu istri-istri beliau beriktikaf di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Berarti iktikaf itu juga disunnahkan untuk dilakukan oleh kaum muslimah juga. Namun jangan lupa tadi catatan, jangan meninggalkan kewajiban hanya karena melakukan ibadah sunnah. Saya katakan bahwa iktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan adalah sunnah muakkadah. Kalau misalnya ada kewajiban yang harus kita tinggalkan untuk melakukan ibadah sunnah ini, maka jangan lakukan. Tetap lakukan yang wajib dahulu. Ketika yang wajib sudah kita lakukan dan kita masih ada sisa waktu untuk melakukan yang sunnah, maka lakukan yang sunnah. Jangan sampai kita mengejar yang sunnah kemudian yang wajib kita tinggalkan. Kenapa? Karena kalau meninggalkan yang sunnah untuk melakukan yang wajib, ya kita dapat pahala. Tapi kalau kita meninggalkan yang wajib untuk melakukan yang sunnah, kita mendapatkan dosa. Maka ya kita harus tahu keadaan kita masing-masing agar kita tidak terjatuh ke dalam dosa karena ada semangat yang kuat dalam beribadah, ya. Jangan hanya modal semangat, tapi semangat ini harus diiringi dengan ilmu, ya, sehingga semangat tersebut bisa kita arahkan kepada amal ibadah yang benar-benar sesuai dengan tuntunan. Dan jangan lupa untuk menjaga keikhlasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai niat kita terganggu. Jangan sampai kita riya. Jangan sampai kita sum'ah, ingin didengar bahwa kita baik. Dan jangan sampai kita ujub. Jangan sampai kita ujub terhadap diri kita, merasa bahwa diri kita sudah sangat baik sekali, takjub dengan diri sendiri. Jangan sampai demikian. Kita banyak sekali dosa, kita banyak sekali kekurangan, kita sudah banyak melakukan aib-aib dalam kehidupan ini. Hilangkan ujub, dan jangan sampai kita terjatuh ke dalam riya dan sum'ah. Fokuslah untuk membenahi niat ini. Karena kalau niatnya sudah tidak lurus, maka sebaik apapun amalan kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sudah berfirman dalam hadis qudsi, ana aghna syuraka'i 'ani syirk. Aku adalah zat yang paling tidak butuh terhadap amalan kesyirikan. Man amila amalan asyraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa syirkah. Barang siapa yang melakukan amalan ibadah yang dia melakukan kesyirikan di dalamnya, maka aku akan tinggalkan pelakunya dan aku akan tinggalkan ibadahnya. Ya. Jadi pelakunya dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya amalan yang mulia harus disertai juga dengan niat yang mulia. Amalan ibadah yang sesuai dengan tuntunan harus diiringi dengan keikhlasan dalam niat melakukannya. Ya, demikian yang bisa Ana sampaikan dalam kesempatan kali ini. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita. Mudah-mudahan Allah berkahi umur kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala terima puasa Ramadan kita. Mudah-mudahan Allah terima amal qiyamul lail kita selama bulan Ramadan ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan kita di dunia ini dan di akhirat nanti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya orang-orang yang husnul khatimah dalam menutup kehidupan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Baik. Ada pertanyaan masalah zakat fitri ya. Mohon bantuannya mengenai penjelasan pembayaran zakat fitri yang ditutup seminggu atau beberapa hari sebelum Idul Fitri dikarenakan adanya COVID-19. Tentang boleh atau tidaknya. Ya. Pendapat yang paling kuat dalam masalah ini adalah pendapat yang mengatakan bahwa zakat fitri boleh dikeluarkan H-3 dari hari raya ya. H-3 berarti bisa tanggal 27, bisa tanggal 28. Bisa tanggal 27, bisa tanggal 28 ya, menyesuaikan jumlah hari dalam bulan Ramadan. Kalau misalnya bulan Ramadan itu jumlah harinya 30 hari, berarti H-3-nya adalah tanggal 28 Ramadan. Kalau jumlah hari bulan Ramadannya adalah 29 hari, maka H-3-nya berarti mulai tanggal 27. Ya, ini pendapat yang paling kuat dalam masalah ini karena tidak nukil kepada kita adanya satu sahabat pun yang menyegerakan zakat fitrinya melebihi tanggal ini ya. Dan H-3 ini dinukil dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dengan sanad yang hasan ya, bahwa beliau dulu ya menyegerakan penunaian zakat fitrahnya 2 hari sebelum hari raya atau 3 hari sebelum hari raya. Dan jangan pusing masalah zakat fitri ini. Kenapa demikian? Karena zakat fitri ini biasanya sedikit. Berapa sih yang kita keluarkan? Setiap orang ya bisa 2,5 kilo, bisa 3 kilo. Kalau misalnya jumlah keluarga kita adalah 10 orang, maka kalau kita per orangnya 3 kilo, baru 30 kilo. Baru 30 kilo masih satu sak ya, tidak banyak. Atau kalau misalnya kita mengeluarkan setiap orangnya 2,5 kilo, 2,5 kilo kali 10, baru 25 kilo. 25 kilo dalam satu tempat, kita bisa berikan kepada fakir miskin satu orang. Ya, sangat mudah. Sehingga jangan dianggap ini sesuatu yang berat ya. Tanggal 28 Ramadan sudah kita keluar rumah, kita cari tempat-tempat yang di mana di sana ada orang-orang miskin. Yang penting kita tanya dia misalnya ya, kita tanya dia agamanya apa, karena ini zakat ya. Ini bukan membeda-bedakan antara ini beragama Islam atau tidak, karena ini masalah ibadah ya. Dia miskin tidak ya. Kalau misalnya kita lihat keadaan dia miskin, kemudian kita tanya dia beragama Islam, sudah kasihkan satu orang 25 kilo, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Satu orang 50 kilo tidak ada masalah. Ini bukan sesuatu yang berat ya. Makanya jangan dipersulit. Karena tidak ada ketentuan di dalam Islam harus dibagikan kepada banyak orang, tidak ada ketentuan seperti itu. Ketentuannya adalah apabila ada orang miskin, orang fakir, dia berhak untuk mendapatkan zakat fitri dari kita. Walaupun zakat fitri kita 100 kilo pun tidak ada masalah, kasihkan ke satu orang. Kalau kita ingin membagi, maka itu lebih baik ya, karena kebaikannya akan lebih dirasakan oleh banyak orang. Tapi kalau kita merasa berat dan kita ingin memberikan kepada satu orang, maka berikan kepada satu orang. Apalagi orang kaya ya. Orang kaya ini lebih mudah untuk melakukan zakat fitri ini. Mereka punya pembantu. Ya, dan biasanya pembantu
termasuk di antara kategori miskin. Ya, sehingga mereka berhak mendapatkan zakat fitri. Sudah, tidak usah keluar rumah. Berikan saja kepada pembantunya. Telepon pembantunya. Saya punya jatah zakat fitri, mau ngambil enggak? Kalau mau, silahkan datang ke rumah. Dia ngambil, sudah, selesai. Tidak harus diberikan kepada panitia pembagi zakat fitri. Tidak ada kewajiban untuk itu. Bahkan Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala, dan ini pendapat yang paling kuat dalam masalah ini, lebih baik kita bagi sendiri. Lebih baik kita bagi sendiri. Ada banyak sekali alasan yang menjelaskan bahwa membagi sendiri zakat fitri itu lebih afdal, lebih utama. Yang pertama, karena kita melakukannya sendiri, sehingga amal kita menjadi lebih banyak. Kita harus keluar, kita harus mencari sendiri. Ini amalan, ini berpahala. Yang kedua, dengan kita membagikan sendiri kepada orang yang kita nilai pantas mendapatkannya, kita bisa memastikan bahwa zakat fitri tersebut benar-benar sampai kepada orang yang berhak mendapatkan. Yang ketiga, ketika kita berikan sendiri, fakir dan miskin tersebut tahu siapa yang memberikan dia kebaikan. Dia tahu, oh ini si fulan. Dia ternyata orang yang baik. Di sini terjalin rasa cinta antara orang yang kaya dengan orang yang miskin, dan orang miskin tersebut tahu siapa yang berbuat baik kepada dia. Makanya, ya, saya menganjurkan kepada setiap muslim untuk zakat fitri ini, bagikan sendiri. Cari orang-orang yang miskin. Manfaat yang keempat yang bisa kita dapatkan ketika kita membagi sendiri zakat fitri ini, kita akan tahu di sana banyak orang yang kekurangan. Dan ketika kita tahu banyak orang yang kekurangan, ya, kita akan menjadi orang-orang yang semakin banyak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata masih banyak orang-orang yang miskin di bawah kita. Ada orang-orang yang mereka susah mendapatkan rizki, susah mendapatkan harta. Ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan keadaan kita. Ya, seperti ini sangat bermanfaat bagi kita, sangat bermanfaat bagi si miskinnya. Maka, ya, jangan masalah COVID ini dibesar-besarkan. Saya tidak melihat, ya, ini pantas untuk menjadi penghalang kita. Akhirnya kita membagi zakat fitri kita sebelum waktunya. Ya, memang ada khilaf di antara para ulama, ya. Pendapat Syafi'iyah memang mengatakan zakat fitri boleh dikeluarkan sejak masuknya bulan Ramadan. Ya, tapi orang yang melakukan zakat fitri yang seperti ini, ya, diperselisihkan oleh para ulama hukumnya. Ada yang mengatakan itu tidak sah. Ya, makanya kita patut berhati-hati dalam masalah seperti ini. Keluarlah dari khilaf para ulama. Keluarkan zakat tanggal 28, tanggal 29. Ya. Keluarkan zakat fitri itu di tanggal-tanggal itu. Atau di malam hari raya. Sudah, keluar dari khilaf para ulama. Semua akan mengatakan zakat fitrinya sah. Ya. Dan tidak perlu diwakilkan kepada panitia pembagian zakat fitri apabila itu menjadikan kita memajukan waktu zakat fitri, ya, sampai di luar waktunya. Ya, maka perhatikan zakat fitri kita, bagikan di waktunya, dan sampaikan kepada orang-orang yang benar-benar berhak dengan zakat fitri itu. Taib. Ada yang bertanya dari sahabat Safdah TV, dari Ummu Yusuf. Bismillah Ustadz, semoga Allah selalu menjaga antum, ya, dan menjaga anti juga. Beberapa ulama berpendapat bahwa wanita haid tidak boleh berlama-lama membaca Al-Quran untuk kehati-hatian. Mohon nasihat antum.
Allahu alam, yang ana tahu ya khilaf di antara para ulama adalah khilaf yang melarang dan membolehkan. Ya, sebagian ulama melarang wanita yang haid untuk membaca Al-Qur'an karena dia dalam keadaan hadas besar. Sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa wanita yang haid dibolehkan membaca Al-Qur'an selama dia tidak menyentuh mushaf. Selama dia tidak menyentuh mushaf. Dan saya lebih condong ke pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua lebih kuat, ya, karena tidak adanya dalil khusus yang menyebutkan bahwa wanita haid tidak diperbolehkan untuk membaca Al-Quran. Sebagian ulama, ya, yang melarang wanita haid untuk membaca Al-Quran, mereka mengkiaskan haid dengan jinabah atau janabah. Mengkiaskan haid dengan hadas besar karena berhubungan intim atau keluar mani. Dan ini qiyas ma'al fariq. Ya, ini qiyas mengkiaskan dua hal yang berbeda. Kenapa demikian? Karena orang yang hadas besar karena keluarnya mani atau bertemunya dua khitan, ya, dua alat kelamin, ini dia bisa mandi saat dia inginkan. Berbeda dengan haid, ya, berbeda dengan haid. Seorang wanita yang haid, dia tidak bisa menghentikan haidnya. Maka kalau disamakan, maka ini sesuatu yang kurang. Untuk apa ya? Baik. Apabila wanita sedang haid, ya, maka silahkan dia membaca Al-Quran. Dan ini pendapat yang paling kuat dalam masalah ini. Tidak ada masalah wanita yang haid untuk membaca Al-Quran, sebagaimana tidak ada masalah bagi dia untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak selawat, ya. Karena tidak adanya dalil yang kuat yang melarang wanita haid untuk membaca Al-Quran, ya, terutama di 10 malam terakhir bulan Ramadan, ya, karena di sana ada kemungkinan Lailatul Qadar. Perbanyaklah membaca Al-Quran ketika itu dengan tidak menyentuh mushaf, ya. Bagaimana tidak menyentuh mushaf ini, Ustaz? Bisa kita memakai aplikasi mushaf dalam HP kita, karena apabila kita menggunakan aplikasi, kita berarti tidak menyentuh mushaf, karena yang ada di aplikasi bukanlah mushaf, hanya layar yang di situ menampakkan satu halaman saja, dan satu halaman itu bukan mushaf. Mushaf itu kumpulan halaman-halaman Al-Quran dari awal sampai akhir yang dikumpulkan dalam satu buku, itulah mushaf. Adapun ya satu halaman saja yang ditampakkan oleh layar atau ditampakkan oleh kertas, ya, maka itu bukanlah mushaf. Ya, sehingga apabila ada wanita haid, ya, membaca Al-Quran dari aplikasi HP, walaupun HP-nya disentuh oleh dia, maka tidak ada masalah, karena dia bukan menyentuh mushaf. Yang dia sentuh adalah HP yang di layarnya ada satu halaman dari mushaf Al-Quran. Dan satu halaman dari mushaf Al-Quran tidak mengambil hukum mushaf, wallahu ta'ala a'lam. Atau dia memakai mushaf, buku, ya, pakai mushaf, kemudian dia membalik-balikkan halamannya dengan misalnya alat, mungkin dengan lidi bisa, atau dia memakai kaos tangan, kemudian dia membuka halaman per halaman dengan sesuatu yang menghalangi antara tangan dia dengan mushaf tersebut. Ya, dengan demikian, ya, dia tetap bisa memanfaatkan waktu yang sangat mulia ini untuk
beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang mulia tersebut, yaitu membaca Al-Qur'an ya. Karena waktu sudah masuk waktu zuhur di kota Jember, maka saya harus akhiri kajian ini sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa mengamalkan ilmu ini dengan baik dan mudah, dan juga bisa menyebarkannya kepada orang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.